Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang bisa berjumpa kembali dalam renungan harian Roti Hidup edisi Sabtu 29 Mei tahun 2021. Namun sebelumnya kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mengucap syukur atas pernyataan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Boleh kami lalui dengan sukacita. Saat ini kami sudah siap membaca firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan renungkan dapat kami pahami, mengerti, dan bisa kami jadikan kekuatan kami di dalam menghadapi kehidupan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sesungguhnya kami sudah siap. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari bacaan Roma 8 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuh yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatanmu yang tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Dari pembacaan kita tadi, saya beri judul hutang dibayar lunas. Hutang dibayar lunas. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan hutang dibayar lunas? Hutang dibayar lunas adalah hutang yang telah dibayar lunas dan tidak ada lagi yang harus kita bayar kepada sang pemberi hutang. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, apakah kita juga sebagai orang beriman mempunyai utang kepada Tuhan? Ya, kita adalah orang yang berutang. Jelas dalam pembacaan kita tadi ayat yang ke-13. Kita berutang kepada Tuhan karena Tuhan telah menebus dosa kita, karena kita orang berdosa. Di dalam pembacaan kita banyak menyebut tentang roh. Roh itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus dalam konsep Tritunggal dan pribadi Tuhan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita hidup bersama dengan Dia. Tuhan mau kita hidup menurut kehendak Roh Kristus dan menguasai hidup kita. Karena kasih Tuhan terlebih dahulu dinyatakan di dalam kehidupan manusia melalui tebusan dosa. Karena kita adalah manusia yang berdosa,
Tuhan terlebih dahulu menebus dosa kita. Manusia yang berdosa itu berutang kepada Tuhan karena hidup dalam roh daging manusia atau perbuatan menurut daging manusia. Namun kasih Tuhan yang besar, maka kita mengampuni kita dari dosa. Karena kasihnya Tuhan yang sungguh besar, maka Tuhan telah mengampuni kita dari dosa. Dengan kasih Tuhan membuat kita hidup menurut roh Allah dan menjadi milik Tuhan. Jika Kristus ada dalam diri kita, Roh Kristus mengaruniakan hidup kepada kita walaupun badan kita akan mati karena dosa. Jika roh Allah yang membangkitkan Kristus daripada orang mati hidup di dalam kita, maka akan menghidupkan juga kehidupan kita dari badan yang fana. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, inilah sebuah kewajiban kita. Kita tidak boleh hidup menurut tabiat manusia. Kita akan mati bila kita hidup menurut tabiat manusia. Namun, kita hidup di dalam roh, kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi jika dengan kuasa roh Allah kita mematikan semua perbuatan kita yang berdosa, kita akan hidup. Orang yang dipimpin oleh roh Allah, ia adalah anak Allah. Roh yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita tidak memperhambat kita sehingga kita hidup dalam kekuatan. Bersama dengan Kristus, kita juga akan menerima segala yang sudah disediakan oleh Allah. Karena jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga mendapatkan kemuliaan yang kekal. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kasih setiamu sepanjang hidup kami, yang kami selalu rasakan. Terima kasih buat kesehatan dan berkat yang selalu kami terima, karena hanya Tuhanlah yang menjadi tempat kami berharap. Isi hati kami dan pikiran kami dengan hal yang baik Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi berkat buat semua sesama kami. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam baik di dalam hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan setiap hari. Terus bimbing kami Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami selalu hidup dalam roh Allah dan dapat kami mengucap syukur dalam segala hal yang kami rasakan, di dalam hal keadaan kami. Tiada kata yang terindah selain mengerti dan memahami setiap firman-Mu yang Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian saat ini. Sampai jumpa di lain hari kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your might.